Saudara terkasih, kita bersama-sama masuki minggu biasa yang 17. Kita bersama-sama diajak untuk menjalani pesan penting, pesan pokok dalam Injil Matius yang disampaikan di dalam perumpamaan-perumpamaan, yaitu warta tentang kerajaan surga. Beberapa waktu yang lalu disampaikan pada kita perumpamaan tentang penabur, tentang ilalang dan gandum, dan hari ini tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Nah, kita diajak untuk bertanya juga pada diri sendiri, apa harta yang paling berharga dalam hidup Anda? Apa yang paling berharga dalam hidup Anda? Nah, silakan Anda menamai dan buat list sendiri. Itu boleh dipakai sebagai PR ya. Apa harta paling berharga dalam hidup Anda saat ini? Seorang Eleanor Roosevelt punya ungkapan menarik. He who loses money loses much. He who loses a friend loses much more. He who loses faith loses all. Itu menurut Eleanor Roosevelt. Kalau orang kehilangan uang, harta, ya kehilangan banyak. Tapi kalau kehilangan sahabat, itu kehilangan lebih banyak lagi. Dan kalau orang kehilangan iman, ya kehilangan segalanya. Itu menurut dia. Menurut Anda apa? Bagi dia harta, ya memang kehilangan. Kehilangan teman itu kehilangan lebih banyak lagi. Tapi bagi dia iman adalah yang memberikan makna pada hidupnya. Sehingga kalau itu tidak ada atau hilang, maka hilang segalanya. Yesus sendiri mengatakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Nah, kita diajak untuk mencermati di mana, apa itu harta dalam hidupku, dan karena itu akan menentukan seluruh gerak hidup kita, seluruh dinamika hidup kita ditentukan dari apa yang kita definisikan, apa yang kita hidupi sebagai harta kita yang paling berharga. Ya, kita bisa melihat, belajar dari pengalaman Salomo yang didengarkan dalam bacaan pertama tadi. Ketika diberikan suatu kesempatan memohon, silakan kamu minta apa saja akan dikabulkan, akan diberikan. Apa yang dia minta? Ya, tidak minta kekayaan, tidak minta umur panjang, tidak minta berbagai macam hal lain. Yang dia minta adalah hati yang bijaksana. Nah, itulah orang bijaksana. Dan karena itu Tuhan berikan yang lain-lain. Itu sejajar dengan apa dikatakan Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain-lain akan ditambahkan kepadamu. Yang sering kita mohon seringkali adalah hal-hal yang kecil-kecil, remeh-temeh ini. Lupa meminta yang paling pokok, yang paling penting dalam hidup kita ini. Maka kalau Anda diberi kesempatan memohon, apa yang Anda minta? Apakah umur panjang, apakah kekayaan, apakah jabatan, kekuasaan, atau yang lain? Atau seperti Salomo, hati yang penuh hikmat dan pengertian, hati yang bijaksana. Tapi kita juga bisa belajar dari Salomo. Salomo muda sangat bijaksana, tapi Salomo tua tidak bijaksana. Itu artinya apa?
Kebijaksanaan itu bukan sekali jadi, bukan sekali selamanya, tetapi sebuah proses terus menerus. Karena bisa kabur, bisa luntur, bisa hilang lenyap kebijaksanaan itu. Jadi kebijaksanaan itu harus selalu diasah, dipertajam dengan refleksi terus menerus. Kalau tidak, itu bisa juga hilang kebijaksanaan itu. Maka kalau Anda ingat dalam Mazmur 90, itu kalau bingung mau doa pagi apa ya, doakan Mazmur 90 itu. Mazmur yang sangat baik membuka hari. Dikatakan dalam ayat 10 sampai 12 ya. Usia hidup kami itu 70. Siapa yang sudah 70? Kalau kuat 80. Bukan titik. Bukan titik, enggak ada komanya. Ini yang penting, lebih penting. Maka, nah ini yang penting. Maka ajarilah kami menghitung hari-hari hidup kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Nah itu yang penting. Jadi entah sampai 70, sampai 80, sampai 90, itu bukan urusan kita dan tidak penting bagi Tuhan. Tapi apakah dari waktu ke waktu, hari ke hari semakin bijaksana atau tidak? Jadi kalau Anda ulang tahun dan minta panjang umur, oke, itu baik-baik aja. Tapi jangan titik, supaya apa? Nah, itu lebih penting. Panjang umur punya dua kemungkinan. Makin bijaksana, itu yang diharapkan, atau makin banyak dosanya karena waktunya makin banyak. Tentu dosanya anak PAPS ini lebih kecil daripada dosanya yang prodiakon dan yang tua-tua itu. Ya kan? Jadi panjangnya usia hidup kita tidak berarti apa-apa kalau tidak berkualitas hidup kita. Jadi kalau kadang-kadang kita benar prinsip senioritas, ya dalam arti kamu lahir duluan. Tidak lebih dari itu. Kamu lahir duluan. Apa bedanya? Apa yang membuat Anda lebih baik? Kalau mutu hidup Anda lebih baik, makin bijaksana, kita hormat pada yang tua-tua. Tapi kalau yang senior berarti hanya umur saja, Anda juga kalau tidak punya mutu hidup, juga tidak layak mendapatkan hormat dari yang muda-muda. Karena yang muda-muda kadang-kala jauh lebih bijaksana, hanya lahir belakangan, itu aja. Jadi usia panjang bukan sesuatu yang kebanggaan kalau tidak itu berarti membawa kebijaksanaan dalam hidup ini. Maka kalau kadang-kala ya ini kan sekolah lagi mulai kadang senioritas. Nah itu senioritas anak-anak ABG ya, merasa lebih hebat karena duluan aja. Nggak lebih nggak kurang. Jadi kebijaksanaan itu bisa berubah, bisa berkembang, tapi juga bisa hilang dan perlu diasah, perlu dipertajam setiap kali. Ada sebuah cerita menarik ya, ini kebetulan ada yang mau ulang tahun perkawinan ini. Ya versinya bisa diganti istri atau suami, sama aja. Malaikat Mikael itu sangat jengkel dengan orang yang selalu minta dalam doanya. Doanya cuma minta dan minta. Maka saking jengkelnya malaikat Mikael berkata, aku bosan dengar permintaanmu yang tidak ada habisnya. Aku akan memberikan kamu 3 permohonan. Pastikan memilih dengan cermat. Kalau sudah itu saya tidak akan mengabulkan permintaanmu. Pikir baik-baik. 3 permohonan. Nah, permintaan pertama, ini contohnya adalah suami. Nanti ganti istri sama aja. Aku ingin agar istriku mati, sehingga aku dapat nikah lagi dengan perempuan yang lebih baik dan lebih cantik, lebih muda, lebih segar. Oke, dikabulkan. Mati istrinya. Ketika melihat begitu banyak sahabat, kerabat
yang melayat, yang mengenangkan kembali kebaikannya, kedermawanannya, kebaikan hatinya. Ia sadar telah buat kesalahan. Permintaan yang kedua, tolong hidupkan lagi istriku. Oke, hidup lagi istrinya. Tinggal tersisa satu pertanyaan, satu permintaan. Ya, ia tidak ingin buat kesalahan lagi. Maka ia konsultasi pada banyak pihak, macam-macam pendapat. Ya mohon saja harga kamu tidak bisa mati abadi. Jadi katakan, buat apa dia bisa mati kalau badannya nggak sehat? Mintalah kesehatan. Ya buat apa sehat kalau tidak punya uang? Mintalah kekayaan. Kan dengan itu kamu bisa bayar dokter yang paling mahal, bisa bayar rumah sakit yang paling hebat di seluruh dunia ini, karena kamu punya uang. Ya buat apa punya uang kalau nggak punya teman? Mintalah persahabatan. Dan seterusnya. Tahun demi tahun berlalu dan dia belum juga punya pilihan dan permohonan. Akhirnya menyerah dan bertanya kepada malaikat, katakanlah kepadaku, apa yang sebaiknya aku mohon? Lalu malaikat berkata, ya mintalah hati yang bersyukur dan bijaksana. Ya kita diajak untuk semakin bijaksana dalam hidup ini. Dan itu digambarkan di dalam pernyataan Santo Paulus dalam suratnya yang kedua tadi. Apa? Ini gambaran orang yang bijaksana, yang memiliki visi hidup. Dikatakan Santo Paulus, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bahasa populernya adalah mestakung. Semesta alam juga mendukung kalau Anda mempunyai hal-hal yang baik, luhur dan mulia. Maka tanda kalau kita bijaksana, yang kita minta adalah bukan apa yang enak, mudah, menyenangkan, gampang, tapi kita memilih yang baik, benar, luhur, mulia. Karena kadang-kadang banyak tantangan. Itu orang bijaksana. Kalau kita hanya mencari apa yang mudah, murah, gampang, enak, menyenangkan, itu bukan orang bijaksana. Tapi orang bijaksana memilih karena itu baik, benar, luhur, mulia, bermartabat, dan membawa kemuliaan Tuhan. Maka kalau hari Senin kita merayakan Santo Ignatius Loyola, maka dia memberi nasihat dan cara dalam latihan rohani kalau meminta sesuatu dari Tuhan. Jadi bukannya minta apa, bukan kita biasanya apa? Minta apa? Minta umur panjang, titik. Minta sehat, titik. Minta lancar usahanya, titik. Nah, terus ngapain? So what kalau sehat? So what kalau umur panjang? Nah, itu yang dikatakan Ignatius Loyola. Minta apa? Oke, jelas. Supaya apa? Agar supaya apa? Itu yang harus dikejar. Kalau tidak, yang Anda minta itu ya titik, tidak ada artinya apa-apa. Supaya apa lah? Supaya ini penting, supaya kita semakin mengikuti, mengasihi Yesus. Nah itu, kalau itu semakin dekat dengan Tuhan. Nah itu yang perlu, itulah tujuan hidup manusia. Jadi mohon supaya apa? Jelas. Anda mohon supaya punya kekuasaan, oke, jadi pejabat, satu korup, ya nggak ada gunanya. Oke, dapat jabatan kekuasaan untuk apa? Kesejahteraan bersama. Ah, itu baru murid Yesus. Anda kaya, terus apa? Kalau ada kaya yang digunakan untuk membawa kesejahteraan bersama, membawa kemungkinan kesempatan kerja banyak orang, dapat hidup untuk keluarganya, kekayaan Anda menjadi manfaat, berkah. Anda sehat, ya sehat. Terus ngapain kalau sehat? Nanti kalau sakit baru ingat Tuhan. Kalau biasanya begitu.
Kalau sehat saya oke apa aja lah. Tapi baru begitu sakit baru ingat Tuhan. Nah itu seringkali yang kita mohon kalau tidak bijaksana, tidak ada apa yang mau aku mohon supaya apa, lalu ya biasanya kemana-mana. Karena di mana hatimu, di situ hartamu. Di mana hartamu, di situ hatimu. Maka Ignatius Loyola memberikan cara untuk kita mengenali semakin bijak, yaitu apa? Tahu apa itu tujuan, apa itu sarana. Nah, ini harus jelas nih. Jangan dibolak-balik, kacau kalau begitu. Tujuan kita apa? Manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, dan mengabdi Allah Tuhan kita, dan dengan itu menyelamatkan jiwanya beroleh kehidupan kekal. Itu tujuan hidup kita manusia. Yang kedua, sarana. Ciptaan lain di muka bumi apapun itu diciptakan bagi manusia untuk menolongnya mengejar tujuan itu. Sarana mencapai tujuan. Sikap kita apa? Lepas, bebas, merdeka. Kalau menolong menuju cita-cita, pakai. Kalau menghambat, singkirkan, tinggalkan. Itu sikap yang benar. Sikap lepas bebas, sikap merdeka. Dan karena itu kita juga tidak memilih sehat daripada sakit, kekayaan lebih daripada kemiskinan, kehormatan lebih dari penghinaan, umur panjang lebih daripada hidup pendek, seterusnya. Yang kita inginkan dan kita mohon adalah, yang kita pilih adalah apa yang lebih membawa kita kepada tujuan kita sejati diciptakan. Jadi kalau yang kita mohon itu untuk semakin memuji, memuliakan Tuhan, untuk membawa kebaikan bersama, nah itu baru benar, itu baru bijaksana. Kita boleh memiliki segalanya, apapun yang ada dimiliki, tapi sejauh kita gunakan untuk semakin membawa pada kemuliaan nama Tuhan, membawa kebaikan sesama, juga pertumbuhan hidupku sebagai manusia Kristiani, maka itu tanda kalau kita semakin bijaksana. Ingat seperti Salomo, kebijaksanaan itu tidak sekali selamanya. Kebijaksanaan itu harus diasah setiap hari dengan refleksi, dan itulah yang diajarkan oleh Santo Ignatius Loyola tadi. Apakah yang aku minta, aku yang miliki, aku abdikan untuk kemuliaan Tuhan. Maka doanya Santo Ignatius Loyola jelas ya. Doa ambillah dan terimalah. Ambillah semuanya Tuhan, semuanya aku serahkan padamu. Yang dimohon apa? Berilah aku cinta dan rahmat-Mu. Cukup sudah itu bagiku.